Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, hidup ini bukan tentang apa yang kita inginkan semata, melainkan tentang bagaimana kita menjalani setiap ketetapan yang Allah gariskan. Tidak ada satu pun yang Allah tetapkan kecuali di dalamnya terkandung rahasia yang dalam, hikmah yang besar, dan kasih sayang yang tak terhingga. Tetapi seringkali manusia hanya melihat dari sisi luarnya saja. Ketika datang nikmat, mereka tersenyum dan merasa hidup ini indah. Namun ketika datang ujian, hati menjadi goyah, lidah tergelincir dalam keluhan, dan jiwa merasa ingin menyerah. Padahal, ujian itu bukan tanda kebencian, melainkan bentuk cinta dari Allah agar hamba-Nya semakin dekat. Kita sering lupa bahwa hidup hanyalah titipan. Nafas yang keluar masuk ini bukan milik kita, melainkan pinjaman yang bisa ditarik kapan saja. Maka, pantaskah kita mengeluh kepada pemilik hidup, padahal segala sesuatu yang kita miliki hanyalah amanah yang suatu saat akan kembali kepadanya? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah 155. Ayat ini adalah penegasan bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuju ridha-Nya. Seringkali manusia menilai kebahagiaan hanya dari apa yang terlihat, harta, kedudukan, kesehatan, atau popularitas. Namun Allah menilai kebahagiaan dari hati yang bersyukur, jiwa yang sabar, dan iman yang kokoh dalam menghadapi ketetapan-Nya. Ketika Allah memilihmu untuk diuji, itu bukan karena Allah membenci, melainkan karena Dia tahu hatimu bisa menghadapinya. Seperti seorang guru yang hanya memberi soal sulit kepada murid yang ia yakin mampu menjawabnya. Begitu pula Allah memberi ujian hanya kepada hamba yang ia percaya kuat. Jika kita mau jujur, seringkali yang membuat kita lemah bukanlah beratnya ujian, melainkan banyaknya keluhan yang kita keluarkan. Keluhan itulah yang melemahkan jiwa, membuat langkah terasa berat, dan membuat hati tidak ridha. Padahal, andai kita diam sejenak, menundukkan kepala, lalu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku percaya kepadamu. Aku tidak mengerti jalanmu, tapi aku yakin Engkau tidak akan menzalimiku," maka hati akan terasa tenang. Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Dia Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Apa yang tampak pahit di dunia bisa jadi manis di akhirat. Apa yang terasa berat di hati bisa jadi itulah yang menyelamatkan jiwa dari kebinasaan. Bukankah kita sering melihat orang yang diuji dengan sakit menjadi lebih lembut hatinya, lebih dekat dengan Allah, dan lebih banyak bersyukur atas nikmat kecil yang sebelumnya ia lupakan? Ketetapan Allah ibarat ombak di lautan. Kita tidak bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa belajar bagaimana menghadapinya. Orang yang bijak tidak melawan ombak dengan marah, tapi belajar menyesuaikan diri hingga akhirnya ombak itu membawanya lebih dekat ke tujuan. Begitu pula dengan takdir. Kita tidak bisa menolaknya, tapi kita bisa belajar ridha dan berserah diri hingga takdir itu menjadi kendaraan menuju kebahagiaan akhirat. Ujian juga bukan sekadar penderitaan. Ia adalah tanda bahwa Allah masih memperhatikan kita. Bayangkan jika hidup hanya penuh dengan kesenangan, tanpa sedikit pun ujian, mungkin kita akan lalai, lupa diri, dan semakin jauh dari Allah. Maka ketika Allah menurunkan ujian, sejatinya Allah sedang mengetuk hati kita agar kembali kepadanya. Itulah kasih sayang Allah yang tersembunyi di balik setiap air mata. Maka, jangan pernah merasa bahwa hidupmu lebih berat dari orang lain. Jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak adil. Karena setiap orang punya bagian masing-masing dalam takdir yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kesehatan, ada pula yang diuji dengan anak, pasangan, atau pekerjaan.
Semua sesuai kadar kemampuan masing-masing. Satu hal yang perlu kita renungkan, hidup ini bukan untuk mengeluh. Setiap keluhan yang kita keluarkan tidak akan mengubah takdir, justru hanya menambah beban di hati. Sebaliknya, setiap kesabaran yang kita jaga akan menjadi pahala besar yang Allah catatkan. Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun selain orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita mulai perjalanan hati ini dengan kesadaran bahwa setiap ketetapan Allah adalah pilihan terbaiknya untuk kita. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, dan tidak ada yang keluar dari kasih sayangnya. Jika kita mampu melihat ujian sebagai tanda cinta, maka kita akan berhenti mengeluh dan mulai menjalani hidup dengan penuh tawakal. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukanlah hidup tanpa ujian, melainkan hati yang kuat dan iman yang kokoh dalam menjalaninya. Ketetapan Allah adalah pilihan terbaik. Seringkali kita memandang hidup hanya dari sudut pandang sempit. Apa yang menyenangkan berarti baik, dan apa yang menyulitkan berarti buruk. Padahal, ukuran kebaikan di sisi Allah berbeda dengan apa yang kita rasakan. Apa yang terasa pahit hari ini bisa jadi manis di kemudian hari. Apa yang membuat kita menangis hari ini bisa jadi akan membuat kita bersyukur besok. Ketetapan Allah selalu memiliki hikmah, meskipun mata dan hati kita seringkali tak mampu melihatnya dengan jelas. Ketika Allah menetapkan sesuatu, itu artinya Dia memilihkan jalan terbaik untukmu. Mungkin tidak sesuai dengan rencana, cita-cita, atau impian yang kita bangun. Tetapi siapa yang lebih mengetahui tentang diri kita kalau bukan Dia yang menciptakan kita? Allah lebih tahu kelemahan kita, kebutuhan kita, dan masa depan kita yang tersembunyi. Karena itu, apapun yang Allah pilihkan untukmu, percayalah bahwa itu adalah keputusan terbaiknya. Ketetapan Allah kadang mengajarkan kita untuk merendah. Betapa banyak manusia yang sombong karena merasa dirinya hebat, memiliki harta berlimpah, atau jabatan tinggi. Namun ketika Allah menetapkan sebuah ujian, manusia itu tersadar bahwa dirinya lemah. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain pasrah dan berdoa. Inilah cara Allah mengingatkan manusia bahwa hidup bukan tentang keangkuhan, tetapi tentang kepatuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang yang sukses dan bahagia menurut pandangan dunia. Namun apakah mereka benar-benar tenang? Belum tentu. Ada orang yang terlihat miskin, tapi hidupnya penuh syukur dan bahagia. Ada pula yang kaya raya, tapi hatinya gundah gulana. Semua itu adalah ketetapan Allah untuk menguji siapa yang mampu bersyukur dan siapa yang justru lalai. Maka ukuran kebahagiaan bukanlah banyaknya harta atau tingginya jabatan, melainkan ridha kepada ketetapan Allah. Ketetapan Allah juga mengajarkan kita untuk tidak iri terhadap kehidupan orang lain. Apa yang dimiliki orang lain adalah bagian takdirnya, dan apa yang kita miliki adalah bagian takdir kita. Tidak ada yang tertukar, dan tidak ada yang salah alamat. Allah membagi rezeki dan ujian sesuai dengan keadilannya. Maka ketika kita belajar menerima ketetapan, hati akan lebih tenang, jauh dari rasa iri dan dengki yang hanya merusak jiwa. Kadang ketetapan Allah terasa berat. Sakit, kehilangan, kegagalan, atau kesempitan hidup bisa membuat hati rapuh. Tetapi justru disitulah letak ujian sebenarnya. Apakah kita akan tetap percaya padanya atau kita justru berpaling? Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah menangis, tetapi orang yang tetap berpegang pada Allah meskipun hatinya hancur. Allah tidak pernah salah menempatkan takdir. Jika kita diuji dengan kesulitan, itu karena Allah tahu kita bisa menghadapinya. Jika kita diberi nikmat, itu karena Allah ingin melihat apakah kita mampu bersyukur.
Semua sudah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Inilah yang ditegaskan dalam firman Allah. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Seringkali, yang membuat kita sulit menerima ketetapan adalah rasa tidak sabar. Kita ingin semua segera berakhir, ingin semua cepat berubah, sesuai harapan. Padahal, sabar adalah kunci untuk membuka pintu pertolongan Allah. Ujian bukan untuk membuat kita jatuh, tapi untuk melatih kesabaran agar iman kita semakin kokoh. Ketetapan Allah juga mendidik kita agar belajar tawakal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi bersungguh-sungguh dalam ikhtiar, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Hati yang tawakal tidak akan goyah, meskipun hasilnya berbeda dengan harapan, karena ia tahu Allah lebih tahu yang terbaik. Maka saat kita dihadapkan pada ketetapan yang berat, jangan buru-buru mengeluh. Ingatlah bahwa Allah memilihmu untuk menjalani itu, karena Allah percaya bahwa kamu kuat. Ketetapan itu bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk mendekatkanmu kepadanya. Dengan kesadaran ini, hati akan lebih tenang dan hidup akan lebih bermakna. Ujian sebagai tanda cinta Allah. Banyak orang menganggap ujian sebagai tanda kebencian Allah, padahal sebaliknya, ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ujian adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa, mengangkat derajat, dan mendekatkan kita kepadanya. Cinta Allah berbeda dengan cinta manusia. Cinta manusia seringkali ingin selalu memberi kesenangan, namun cinta Allah kadang dibungkus dengan kesulitan agar hambanya belajar, tumbuh, dan semakin kuat. Seperti orang tua yang mencintai anaknya, ia tidak selalu memberi apa yang diminta, tapi memberi apa yang dibutuhkan. Begitu pula Allah memberi ujian agar kita tidak terlena. Ujian juga menjadi sarana untuk menghapus dosa. Setiap rasa sakit, kegelisahan, dan kesedihan yang dialami seorang mukmin akan menjadi kafarah penghapus dosa-dosa kecil. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, baik berupa rasa sakit, keletihan, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah mencintai hambanya bukan karena banyaknya harta atau tingginya kedudukan, tetapi karena kesabaran dan keikhlasan dalam menerima ujian. Orang yang sabar akan mendapatkan cinta Allah, dan cinta itu lebih berharga daripada seluruh isi dunia. Maka jangan merasa Allah meninggalkanmu saat ujian datang, justru saat itulah Allah paling dekat denganmu. Ujian juga membuat kita lebih banyak berdoa. Saat hidup terasa mudah, kita sering lupa berdoa. Tetapi saat kesulitan datang, lidah ini tak henti menyebut nama Allah. Inilah salah satu bentuk cinta Allah. Dia ingin kita kembali mengingatnya, berbicara kepadanya, dan bersandar hanya kepadanya. Cinta Allah melalui ujian juga membuat hati lebih lembut. Air mata yang jatuh dalam kesulitan bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa hati kita masih hidup. Hati yang keras sulit menangis karena Allah, tetapi ujian mampu meluluhkannya sehingga kembali tunduk kepada Rabb yang Maha Kasih. Seringkali kita baru sadar nilai sebuah nikmat setelah Allah mengambilnya sementara. Sehat terasa biasa sampai sakit datang. Kebersamaan terasa biasa sampai kehilangan terjadi. Inilah cinta Allah yang tersembunyi. Dia ingin kita menghargai nikmat sebelum benar-benar hilang. Allah tidak memberi ujian untuk menghancurkan kita. Justru sebaliknya, ujian adalah cara Allah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ibarat emas yang dibakar dalam api, ujian adalah proses penyucian agar hati menjadi lebih murni. Maka jika Allah mencintaimu, jangan heran jika engkau diuji. Ujian itu bukan tanda kebencian, tetapi tanda bahwa Allah ingin mengangkatmu lebih tinggi.
setiap kesabaranmu akan dibalas dengan pahala yang besar. Ingatlah, cinta Allah tidak selalu berupa nikmat dunia. Kadang cinta itu hadir dalam bentuk air mata, kesabaran dan doa yang panjang di tengah malam. Jika engkau sabar dalam menghadapinya, engkau akan merasakan betapa indahnya cinta Allah yang sejati. Mengeluh melemahkan dan sabar menguatkan. Mengeluh adalah tabiat manusia ketika menghadapi kesulitan. Namun semakin banyak keluhan yang keluar, semakin lemah hati kita. Keluhan tidak mengubah keadaan, justru hanya menambah beban. Sebaliknya, kesabaran adalah kekuatan yang membuat kita mampu bertahan. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengeluh. Sebaliknya, Allah memerintahkan kita untuk bersabar dan berdoa. Keluhan membuat kita lupa bersyukur, sementara kesabaran membuat kita semakin dekat dengan Allah. Orang yang sabar bukan berarti tidak merasakan sakit. Mereka tetap merasakan kesedihan, tetap menangis, tetapi hatinya tetap percaya pada Allah. Itulah kekuatan sejati, bukan tidak pernah jatuh, tetapi mampu bangkit kembali setiap kali terjatuh. Keluhan juga sering membuat orang jauh dari pertolongan Allah. Ketika mulut sibuk mengeluh, hati menjadi gelap, iman melemah, dan doa kehilangan kekhusyukan. Namun ketika mulut sabar dan hati ridha, cahaya Allah akan masuk dan memberikan ketenangan. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah berusaha semaksimal mungkin, lalu menerima hasilnya dengan lapang dada. Orang sabar tetap bekerja keras, tetapi tidak memaksa hasil harus sesuai keinginannya. Setiap kali kita mengeluh, seolah-olah kita sedang mengatakan bahwa ketetapan Allah tidak baik. Bukankah itu bentuk ketidakadilan kepada Allah? Padahal Allah lebih tahu apa yang terbaik. Karena itu, keluhan adalah bentuk kelemahan iman, sementara kesabaran adalah tanda kekuatan iman. Orang yang sabar akan selalu mendapatkan jalan keluar. Allah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah 6. Janji ini berlaku bagi mereka yang bersabar. Kesabaran juga membuat hati lebih sehat. Orang yang sabar tidak mudah stres, tidak mudah iri, dan tidak mudah putus asa. Sebaliknya, orang yang suka mengeluh hidupnya penuh tekanan dan kesempitan. Mengeluh hanya akan melemahkan langkah kita dalam menghadapi hidup. Tetapi kesabaran akan menguatkan kaki kita untuk terus melangkah meski jalan terasa berat. Maka jadikan sabar sebagai senjata utama. Setiap kali ingin mengeluh, ingatlah janji Allah bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Dengan sabar, hati menjadi tenang, jiwa menjadi kuat, dan hidup menjadi lebih indah. Hidup adalah titipan. Salah satu hal penting yang harus selalu kita sadari adalah bahwa hidup ini hanyalah titipan. Kita tidak memiliki apa-apa. Tubuh ini bukan milik kita, harta ini bukan milik kita, bahkan nafas yang kita hirup pun bukan milik kita. Semua hanyalah pinjaman dari Allah yang suatu saat akan kembali kepadanya. Jika hidup ini titipan, maka tidak pantas kita berlaku seolah-olah kita pemilik sejati. Tidak pantas kita mengeluh ketika Allah mengambil kembali sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Kita hanyalah penjaga sementara, dan tugas kita adalah menjaga titipan itu dengan baik. Anak yang kita cintai adalah titipan. Pasangan yang kita sayangi adalah titipan. Harta yang kita kumpulkan adalah titipan. Semua bisa Allah ambil kapan saja. Maka, saat Allah mengambilnya, jangan merasa dikhianati. Justru itulah saatnya kita menunjukkan bahwa kita ridha kepada pemilik sejati. Kesadaran bahwa hidup hanyalah titipan akan membuat hati lebih ringan menghadapi kehilangan. Kita tidak akan terlalu kecewa, karena sejak awal kita tahu semuanya hanyalah pinjaman. Orang yang memahami hidup sebagai titipan juga akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Ia tahu bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap nikmat akan ditanya, untuk apa digunakan?
Allah menitipkan hidup ini bukan tanpa tujuan. Hidup adalah amanah untuk diuji, siapa yang terbaik amalnya. Karena itu, hidup bukan untuk bermain-main, tetapi untuk mempersiapkan bekal kembali kepada Allah. Kesadaran ini juga akan membuat kita lebih bersyukur. Setiap nikmat kecil akan terasa besar, karena kita tahu itu adalah titipan yang berharga. Bahkan kesehatan, makanan, atau waktu luang menjadi nikmat yang patut disyukuri. Hidup yang dianggap titipan juga membuat kita lebih ikhlas. Jika Allah mengambil kembali sesuatu, kita akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan kembali kepada Allah. Maka jangan terlalu terpaut pada dunia karena dunia hanyalah persinggahan sementara. Dengan memahami bahwa hidup ini hanyalah titipan, kita akan lebih siap menghadapi setiap ketetapan Allah. Tidak lagi mengeluh, tidak lagi menolak, tetapi menerima dengan ikhlas. Karena pada akhirnya, kita akan kembali kepada Allah, membawa amal sebagai pertanggungjawaban dari titipan hidup ini. Allah lebih tahu kekuatanmu. Seringkali kita merasa beban hidup terlalu berat, seakan-akan Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Namun jika kita renungkan, setiap ujian yang datang sebenarnya masih dalam kadar yang mampu kita tanggung. Allah sendiri telah berjanji dalam firman-Nya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Ini adalah penegasan bahwa setiap kesulitan sudah diukur oleh Allah sesuai kapasitas kita. Ketika hati merasa berat, itu bukan karena ujian terlalu besar, melainkan karena iman kita sedang lemah. Allah tahu batas kemampuan hamba-Nya lebih dari hamba itu sendiri. Kita mungkin merasa rapuh, tapi Allah tahu di dalam diri kita ada kekuatan yang belum kita sadari. Itulah sebabnya ujian diberikan, untuk memunculkan kekuatan tersembunyi yang tidak pernah kita duga. Jika kita melihat para nabi dan orang-orang saleh terdahulu, mereka menghadapi ujian jauh lebih berat daripada kita. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun. Nabi Yakub diuji dengan kehilangan anaknya. Nabi Muhammad diuji dengan penolakan, peperangan, bahkan kehilangan orang-orang terdekat. Namun mereka tetap sabar dan tawakal, karena mereka tahu Allah lebih tahu kemampuan mereka. Ujian adalah bentuk kepercayaan Allah kepada hamba-Nya. Jika Allah memberikan ujian kepadamu, itu berarti Allah yakin engkau mampu melaluinya. Maka jangan rendahkan dirimu dengan menganggap tidak sanggup. Yakinlah, Allah tidak akan menzalimimu. Setiap kesulitan yang kita jalani adalah bentuk pelatihan jiwa. Sama seperti seorang pelatih yang memberikan beban sesuai kemampuan muridnya, Allah pun memberikan ujian sesuai kekuatan hamba-Nya. Jika beban itu terasa berat, itu artinya Allah sedang melatih kita untuk menjadi lebih kuat. Allah ingin kita tumbuh menjadi hamba yang tangguh. Tanpa ujian kita akan rapuh, tanpa kesulitan kita akan lemah. Maka ujian adalah cara Allah membentuk hati kita agar tidak mudah goyah, iman kita agar semakin kokoh, dan jiwa kita agar semakin matang. Seringkali setelah melewati ujian, kita baru menyadari betapa besar kekuatan yang kita miliki. Kita berkata dalam hati, ternyata aku bisa melaluinya, padahal dulu aku mengira tidak sanggup. Itu semua karena Allah tahu batas kemampuan kita, dan Allah menolong kita dengan cara yang tidak kita sadari. Jika suatu hari engkau merasa tidak sanggup lagi, ingatlah bahwa itu hanyalah bisikan kelemahan hati. Bangkitlah, berdoalah, dan bersandarlah kepada Allah. Dia tidak akan membiarkanmu jatuh sendirian. Orang yang yakin kepada Allah akan selalu berkata, Ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku percaya Engkau akan menguatkanku. Aku tidak sanggup, tapi aku yakin Engkau akan menolongku. Dengan doa ini, hati menjadi lapang, dan kekuatan yang tersembunyi akan muncul dengan izin Allah. Maka jangan pernah merasa Allah menimpakan ujian yang salah alamat.
Allah lebih tahu dirimu daripada dirimu sendiri. Jika ujian datang, itu berarti Allah percaya padamu. Dan jika Allah percaya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Ujian bukan untuk menjatuhkanmu. Banyak orang menganggap ujian adalah bencana. Padahal, ujian bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk mengangkat kita. Ujian adalah cara Allah membersihkan dosa, menambah pahala, dan meninggikan derajat kita di sisinya. Rasulullah bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian yang semisal mereka, lalu yang semisal mereka. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bahwa ujian bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Allah sedang meninggikan derajat seseorang. Jika Allah hanya ingin menjatuhkan, maka ujian akan membuat kita hancur. Tetapi kenyataannya, banyak orang justru menjadi lebih dekat dengan Allah setelah diuji. Ada yang lebih rajin salat, lebih banyak berdoa, lebih sering membaca Al-Quran, dan lebih sabar dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu adalah bukti bahwa ujian bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mendidik. Ujian adalah sekolah kehidupan. Setiap orang pasti melewati kelasnya masing-masing. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kehilangan, ada pula yang diuji dengan kegagalan. Semua itu adalah pelajaran yang akan mendewasakan jiwa. Orang yang bijak akan mengambil hikmah dari setiap ujian. Ia tidak fokus pada rasa sakitnya, tetapi pada pelajaran yang Allah ingin sampaikan. Sebaliknya, orang yang lalai hanya akan mengeluh dan menyalahkan keadaan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk belajar dari ujian itu. Allah tidak menurunkan ujian untuk membuat hambanya putus asa. Putus asa adalah bisikan setan yang ingin menjauhkan kita dari rahmat Allah. Padahal, rahmat Allah selalu lebih luas daripada ujian yang kita alami. Setiap air mata yang jatuh dalam kesabaran akan diganti dengan kebahagiaan di akhirat. Setiap kesulitan yang kita jalani dengan ikhlas akan berubah menjadi pahala. Maka tidak ada ujian yang sia-sia asalkan kita menjalaninya dengan sabar. Ujian juga menjadi penyaring antara orang yang imannya benar dan orang yang imannya lemah. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak akan diuji? Quran Surah Al-Ankabut 2. Ujian adalah bukti keimanan yang sejati. Jika kita mampu melewati ujian dengan sabar, kita akan naik kelas. Derajat kita di sisi Allah akan meningkat. Dan itulah tujuan utama ujian, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat. Maka jangan takut dengan ujian. Lihatlah ia sebagai peluang untuk mendekat kepada Allah, peluang untuk memperbaiki diri, dan peluang untuk mendapatkan pahala yang besar. Dengan cara ini, ujian tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai jalan menuju kemuliaan. Jalan menuju ridha Allah. Segala ujian dan ketetapan Allah sejatinya adalah jalan untuk menuju ridha-Nya. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Setiap air mata, setiap luka, setiap kehilangan, semuanya memiliki tujuan, membawa kita lebih dekat kepada ridha Allah. Ridha Allah adalah tujuan tertinggi dari setiap ujian. Tidak ada yang lebih mulia daripada mendapatkan ridha-Nya, karena ridha Allah adalah kunci kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Untuk mendapatkan ridha Allah, kita harus belajar menerima takdir dengan ikhlas. Bukan hanya ketika takdir itu sesuai dengan keinginan, tetapi juga ketika takdir itu terasa menyakitkan. Inilah ujian sejati. Apakah kita tetap ridha ketika takdir tidak sesuai dengan rencana kita? Ridha kepada Allah bukan berarti tidak merasakan sakit. Kita boleh menangis, kita boleh merasa sedih, tetapi di balik semua itu, hati tetap yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Itulah ridha yang sesungguhnya. Orang yang ridha kepada Allah akan selalu tenang. Hatinya tidak goyah meskipun dunia berantakan.
Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada keadaan dunia, tetapi pada ridha Allah yang ia rasakan. Ridha Allah juga menjadi pelindung dari rasa iri, kecewa, dan putus asa. Ketika hati sudah ridha, tidak ada lagi alasan untuk iri terhadap orang lain. Tidak ada lagi rasa kecewa berlebihan, karena semua diterima sebagai ketetapan Allah. Ridha kepada Allah adalah puncak dari iman. Orang yang ridha akan selalu bahagia, meskipun dalam kondisi sulit. Sebaliknya, orang yang tidak ridha akan selalu gelisah, meskipun hidupnya penuh dengan nikmat dunia. Maka setiap kali ujian datang, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku ridha kepada ketetapan Allah? Jika jawabannya iya, maka hatimu akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Ridha juga merupakan kunci untuk meraih surga. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang ridha dengannya. Itulah balasan terbesar yang menanti mereka yang mampu sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup. Jalan menuju ridha Allah tidak mudah, tetapi sangat indah. Setiap langkah penuh dengan ujian, tetapi setiap langkah juga membawa kita lebih dekat kepada cinta Allah. Dan pada akhirnya, ridha Allah adalah hadiah terbesar yang bisa dimiliki seorang hamba. Hikmah di balik setiap ketetapan. Tidak ada satu pun ketetapan Allah yang sia-sia. Semua yang terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka, selalu memiliki hikmah. Namun seringkali kita tidak bisa langsung melihatnya. Hikmah itu baru akan terlihat setelah waktu berlalu. Setiap ujian membawa pelajaran yang berharga. Kesedihan mengajarkan kita tentang arti kebahagiaan. Kehilangan mengajarkan kita tentang arti menghargai. Kegagalan mengajarkan kita tentang arti berusaha. Semua itu adalah hikmah yang tersembunyi di balik ketetapan Allah. Hikmah juga membuat kita lebih bijak dalam menjalani hidup. Orang yang mampu melihat hikmah di balik ujian tidak akan mudah mengeluh. Ia tahu bahwa setiap kesulitan pasti membawa kebaikan yang lebih besar. Seringkali Allah menutup satu pintu agar membuka pintu lain yang lebih baik. Kita mungkin kecewa karena kehilangan sesuatu, tapi ternyata Allah menggantinya dengan yang lebih indah. Itulah hikmah yang seringkali tidak kita sadari pada awalnya. Hikmah juga mendidik hati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Tanpa ujian kita mungkin lalai, tetapi dengan ujian kita lebih banyak berdoa, lebih sering sujud, dan lebih rajin membaca Al-Quran. Itulah hikmah terbesar. Allah ingin kita kembali kepadanya. Hikmah bisa jadi juga berupa perlindungan. Kadang Allah tidak memberi apa yang kita minta, bukan karena Dia tidak mendengar, tapi karena Dia tahu itu tidak baik untuk kita. Penolakan Allah sebenarnya adalah bentuk kasih sayang-Nya. Orang yang mampu melihat hikmah akan selalu bahagia. Ia tidak akan kecewa berlebihan karena ia tahu setiap kejadian pasti ada pelajaran. Bahkan ketika kehilangan, ia tetap bisa berkata, Alhamdulillah, pasti ada kebaikan di balik ini. Hikmah juga membuat kita lebih sabar. Jika kita yakin bahwa semua ada hikmahnya, maka kita tidak akan terburu-buru menyesali takdir. Kita akan menunggu dengan sabar sampai hikmah itu terungkap. Allah Maha Bijaksana. Setiap ketetapannya penuh dengan kebijaksanaan yang kadang tidak bisa kita pahami sekarang. Tetapi yakinlah, suatu saat kita akan melihatnya, entah di dunia atau di akhirat. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Setiap takdir pasti mengandung hikmah. Jika kita mampu melihat hikmah itu, maka hidup akan terasa lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih indah. Menemukan cahaya di balik ketetapan Allah. Tidak ada ujian yang Allah berikan tanpa maksud. Meski seringkali hati kita berat untuk menerimanya, namun di balik setiap peristiwa ada cahaya yang sedang menunggu untuk ditemukan. Cahaya itu bisa berupa ketenangan, bisa berupa pengampunan, atau bisa berupa jalan keluar yang sebelumnya tak pernah kita bayangkan. Hanya saja, kita perlu melewati gelapnya rasa sakit dan sempitnya dada terlebih dahulu sebelum cahaya itu terlihat.
Ketika kita berada di titik terendah, kita mungkin merasa bahwa dunia menutup pintunya. Namun seringkali di titik itu pula, kita menemukan pintu langit terbuka lebar. Air mata yang jatuh dalam doa, rintihan yang kita sampaikan di malam hari, semuanya menjadi jembatan menuju Allah. Maka jangan takut jika dunia menolakmu, karena bisa jadi itu tanda bahwa Allah ingin engkau kembali lebih dekat kepadanya. Ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pernah dijebloskan ke sumur gelap, dijual sebagai budak, lalu dipenjara tanpa kesalahan. Namun di balik semua itu, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Dari penderitaan itu, Allah mengangkat Yusuf menjadi pemimpin, sekaligus memberikan kemuliaan dan kedekatan dengannya. Kisah ini menjadi bukti bahwa gelapnya ujian hanyalah jalan menuju cahaya yang lebih terang. Begitu pula dengan kita. Jangan terburu-buru menilai bahwa ujian adalah akhir dari segalanya. Bisa jadi ujian itu hanyalah permulaan dari kisah yang indah. Allah lebih tahu kapan waktu terbaik untuk memberikan jalan keluar, dan tugas kita hanyalah bersabar serta percaya bahwa janji Allah itu pasti. Cahaya yang Allah berikan juga seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana. Bisa berupa teman yang menasihati, keluarga yang menguatkan, atau sekadar doa yang tiba-tiba menenangkan hati. Semua itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa Dia selalu bersama kita, meskipun kita merasa sendirian. Ketika kita mampu menemukan cahaya itu, maka hati kita akan berubah. Dari yang awalnya hanya dipenuhi keluhan, kini menjadi lapang dengan kesabaran. Dari yang awalnya penuh putus asa, kini menjadi yakin dengan pertolongan Allah. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan ketika ujian hilang, tetapi ketika hati kita berubah menjadi lebih dekat kepada Allah. Allah berfirman, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan." Quran Surah Al-Insyirah 5-6. Ayat ini adalah janji bahwa tidak ada kesulitan yang abadi. Setiap luka akan berganti dengan kesembuhan, setiap tangis akan berganti dengan senyuman, dan setiap malam yang gelap akan berganti dengan fajar yang terang. Maka saat engkau berada dalam ujian, tanyakanlah pada dirimu, apa cahaya yang Allah ingin tunjukkan kepadamu? Jangan hanya melihat dari sisi perihnya, tetapi bukalah mata hati untuk melihat sisi hikmahnya. Karena bisa jadi, di balik sakitnya kehilangan, Allah sedang mengajarkan arti syukur. Di balik pahitnya kegagalan, Allah sedang melatih keteguhan. Orang yang berhasil menemukan cahaya di balik ketetapan Allah akan hidup dengan penuh ketenangan. Mereka tidak lagi mudah goyah oleh perubahan dunia, karena hati mereka sudah tertambat kepada Allah. Mereka tahu, bahkan jika dunia runtuh sekalipun, selama Allah bersama mereka, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Segmen ini mengingatkan kita bahwa ujian bukanlah akhir, melainkan awal dari cahaya. Maka jangan berhenti pada keluhan, teruslah berjalan meskipun berat, karena setiap langkah sabar yang kita ambil sedang membawa kita lebih dekat pada cahaya Allah. Dan ketika cahaya itu muncul, kita akan menyadari bahwa segala yang Allah tetapkan selalu lebih indah dari yang kita bayangkan. Menutup perjalanan dengan ridha. Setiap kisah hidup pada akhirnya akan berakhir, dan setiap ujian pada akhirnya akan selesai. Tetapi, yang menentukan nilai hidup kita bukanlah seberapa banyak ujian yang kita lalui, melainkan seberapa ridha kita terhadap ketetapan Allah. Ridha adalah puncak dari iman, tanda bahwa kita benar-benar percaya bahwa Allah Maha Bijaksana dalam setiap keputusannya. Orang yang ridha akan menjalani hidup dengan lapang dada. Ia tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa aku yang diuji?" melainkan berkata, "Alhamdulillah, Allah masih peduli padaku." Ia tidak lagi terjebak dalam rasa iri kepada orang lain yang terlihat lebih bahagia, karena ia yakin setiap orang punya takdir masing-masing. Ridha membuat hati tenang, meski hidup penuh liku. Ridha juga membuat kita berhenti melawan arus takdir. Kita tidak lagi menghabiskan tenaga untuk mengeluh atau menolak, melainkan menggunakannya untuk beribadah, bersyukur, dan berusaha semampu kita.
Inilah yang dimaksud dengan pasrah yang aktif, bukan pasrah yang menyerah tanpa usaha, tetapi pasrah yang disertai ikhtiar terbaik dengan hati yang tetap tenang. Bayangkan jika kita hidup tanpa ridha. Setiap ujian akan terasa berat, setiap perubahan akan terasa menyakitkan, dan setiap kehilangan akan terasa menghancurkan. Padahal ujian itu sama saja, hanya saja cara hati kita yang berbeda dalam menghadapinya. Dengan ridha, ujian menjadi lebih ringan, bahkan bisa menjadi ladang pahala yang luas. Ridha adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, dia telah merasakan manisnya iman orang yang ridha dengan Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ridha bukan sekadar sikap, tetapi juga pintu menuju manisnya iman yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Dalam ridha, kita akan menemukan makna hidup yang sebenarnya. Hidup bukan lagi tentang mengumpulkan harta, mengejar dunia, atau membandingkan diri dengan orang lain, tetapi tentang menjalani peran yang Allah tetapkan dengan sebaik-baiknya. Hidup bukan lagi tentang mengeluh, tetapi tentang bersyukur. Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita ridha dengan ketetapan Allah? Ataukah kita masih sibuk mengeluh dan membandingkan diri dengan takdir orang lain? Ingatlah, tidak ada yang kebetulan. Bahkan ujian sekecil apapun adalah bagian dari kasih sayang Allah. Jika kita ingin menutup perjalanan hidup dengan tenang, maka ridhalah kepada Allah. Jangan biarkan hati kita dipenuhi penolakan hingga akhir hayat, karena pada hari ketika ruh kita kembali kepadanya, yang Allah lihat bukanlah berapa banyak kita mengeluh, melainkan seberapa ikhlas kita menerima keputusannya. Ridha bukan berarti tidak pernah merasa sedih. Sedih adalah fitrah manusia. Namun ridha adalah ketika kesedihan itu tidak membuat kita berpaling dari Allah. Ridha adalah ketika dalam tangisan kita tetap berkata, "Ya Allah, aku percaya Engkau tidak akan menzalimiku." Inilah puncak iman yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Maka marilah kita menutup perjalanan ini dengan doa. Ya Allah, ajarkanlah kami untuk ridha terhadap ketetapan-Mu. Jangan biarkan hati kami tersesat dalam keluhan, tapi bimbinglah kami untuk selalu percaya bahwa semua keputusan-Mu adalah yang terbaik. Dengan ridha, kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga memaknainya sebagai jalan menuju cinta dan rahmat Allah. Saudaraku, perjalanan hidup adalah rangkaian dari ketetapan Allah yang tidak pernah salah. Dari awal kita dilahirkan hingga napas terakhir, semua sudah ditulis dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Apa yang kita alami, baik senang maupun susah, semuanya bagian dari skenario agung yang telah Allah rencanakan untuk kita. Maka, yang perlu kita lakukan hanyalah menerima dengan hati yang penuh kesadaran, bersabar, dan bersyukur dalam setiap langkah. Kita seringkali sibuk bertanya, "Mengapa aku?" tanpa menyadari bahwa pertanyaan yang seharusnya kita ajukan adalah, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku?" Dengan mengubah cara pandang ini, hidup yang penuh ujian tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai jalan pembelajaran menuju kedewasaan iman. Mengeluh tidak akan mengubah takdir, justru ia hanya membuat hati semakin berat. Sebaliknya, menerima dan ridha akan membuat hati lebih tenang. Ingatlah, Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali karena Dia tahu kita sanggup. Dia lebih tahu kekuatan kita daripada diri kita sendiri. Maka, jangan pernah meremehkan kemampuan yang Allah titipkan dalam hati kita. Setiap air mata yang jatuh dalam kesabaran, setiap doa yang terucap di tengah kepedihan, dan setiap langkah yang tetap kita ambil meski terasa berat, semuanya tidak pernah sia-sia. Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah mencatat setiap perjuangan kita. Bahkan sekecil apapun rasa sabar, kelak akan berbuah manis di akhirat. Hidup hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah tempat singgah untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Pada akhirnya, semua ujian akan berakhir, semua penderitaan akan sirna,
dan hanya amal serta ridha Allah yang akan menemani kita di akhirat. Maka jangan biarkan keluhan menguasai hidup yang singkat ini. Jika hari ini kita diuji, bersabarlah. Jika hari ini kita diberikan nikmat, bersyukurlah. Karena hidup selalu berganti antara dua hal, syukur dan sabar. Dan di antara keduanya, Allah menjanjikan pahala yang besar. Betapa beruntungnya orang-orang yang mampu menjaga hatinya dalam dua keadaan ini. Ridha bukan berarti menyerah, melainkan menyerahkan semua kepada Allah setelah kita berusaha sebaik mungkin. Inilah makna sejati dari tawakal. Hati yang yakin kepada Allah, meskipun mata belum melihat jalan keluar. Dan ketika hati sudah sampai pada derajat ridha, maka hidup akan terasa ringan meski penuh ujian. Mari kita jadikan setiap ujian sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Jadikan kesulitan sebagai pintu doa, jadikan kesedihan sebagai jalan menuju pengampunan, dan jadikan kehilangan sebagai pengingat bahwa hidup ini hanyalah titipan. Dengan begitu, setiap detik hidup kita bernilai ibadah. Tidak ada yang lebih indah selain menutup perjalanan hidup dengan hati yang ridha, karena ridha adalah kunci kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang ridha akan mendapatkan ketenangan, dan kelak di akhirat akan mendapatkan balasan yang tidak pernah dibayangkan oleh mata, telinga, dan hati manusia. Maka marilah kita berdoa, Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk selalu ridha atas setiap ketetapan-Mu. Kuatkanlah langkah kami dalam menghadapi ujian, jadikanlah sabar dan syukur sebagai pakaian hidup kami, dan izinkanlah kami kembali kepadamu dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Inilah puncak dari semua perjalanan, hidup dengan ridha, mati dengan ridha, dan dibangkitkan dalam ridha Allah. Sahabat langit jiwa yang dirahmati Allah, mari kita jadikan narasi ini sebagai pengingat untuk tidak lagi larut dalam keluhan, sebab setiap ketetapan Allah adalah bentuk cinta, meski kadang terselubung dalam ujian. Jika Anda merasakan manfaat dari renungan ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video refleksi Islami berikutnya. Bagikan video ini kepada orang-orang terdekat agar lebih banyak hati yang tersentuh dan kembali kepada Allah. Karena berbagi kebaikan adalah salah satu amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menuntun menuju ridha Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.